Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilia Kapanto, NIM 2114-201048 dari kelas A2 semester 1 di Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai struktur fungsi jaringan. Pengertian jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Kita masuk dalam struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pengertian jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma. Sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terikat satu dengan lainnya oleh zat pengikat antar sel, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Sedangkan jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kita masuk dalam pengertian jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Yang selanjutnya, serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi, terdapat pada pembuluh darah.
Berikutnya serat retikuler. Hampir sama dengan serat kolagen, tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisakarida, sulfat, dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar ini adalah homogen setengah cair. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfatnya tinggi, matriks bersifat kaku. Bahan ini terdapat dalam sendi. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi. Antara lain, fibrolas, mensekresikan protein, selanjutnya makrofag, berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah. Selanjutnya sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamina. Selanjutnya ada sel lemak, khususnya untuk menyimpan sel lemak. Selanjutnya sel darah putih, yaitu melawan patogen dan dapat bergerak bebas. Jaringan ikat longgar, susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyokong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit. Selanjutnya ada jaringan ikat padat, susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Yang kedua ada jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Yang ketiga ada jaringan tulang. Tulang rawan atau kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Ada tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Terus ada tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur, lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur, dan berisi sel-sel kondrosit. Terus ada tulang sejati, osteon, sel tulang disebut osteosit. Yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanali kulit. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Havers. Setiap Havers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteo. Terus ada jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Jaringan otot terbagi atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, sel berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involuntar. Contoh, saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Terus otot lurik, sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot voluntar. Contoh,
otot melekat pada rongga. Otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih membentuk sinsitium. Memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Kita masuk ke jaringan saraf. Ini contoh gambar struktur sel saraf. Jenis sel saraf. Neuron sensori atau aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dan sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Sekian pembahasan saya mengenai struktur fungsi jaringan. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman kampus saya, yaitu UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Nah, UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu-ragu untuk menjadi perawat yang profesional. Untuk pendaftarannya telah dibuka dengan mengakses website resmi UNPI. Caranya gampang. Daftar dari rumah saja dengan mengakses langsung website www.unpimanado.ac.id. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan UNPI Manado dan jadilah kebanggaan bangsa. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional.